Dan sore hari ini kita akan belajar mengenai surat yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Buka Alkitab saudara di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan mulai membaca di dalam ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara Tuhan, seperti ciri khas surat-surat yang lain di bagian introduksi, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan satu ciri khas tertentu. Dan ciri khas kepada jemaat di Philadelphia ini adalah soal membuka dan menutup. Kita semua tahu bahwa apabila dikatakan membuka dan menutup, itu berhubungan dengan pintu. Kalau ditutup, orang nggak bisa masuk. Kalau dibuka, orang akan bisa masuk. Dan Tuhan memiliki kunci untuk membuka dan menutup segala sesuatu. Tuhan mau memberitahu bahwa manusia tidak memiliki kuasa yang melebihi kemampuan Tuhan. Apa yang dikunci oleh manusia, kalau Tuhan membuka, maka manusia tidak akan mampu menghalanginya. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan sedang memberitahukan kepada jemaat di Philadelphia dan kepada kita hari ini. Kalau kita berada di dalam jalur promosi Tuhan, kan peninggian itu dari Tuhan. Tidak datang dari barat, dari timur, dari utara, tidak datang dari mana-mana, tidak datang dari manusia. Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan berkata naik, kita naik. Kalau Tuhan berkata tetap, tetap. Kalau Tuhan juga berkata turun, kita turun. Kalau Tuhan berkata tembus, tembus. Seperti apapun orang menghalanginya. Itulah sebabnya di sini digunakan sebuah kiasan yang sangat indah. Kunci, saudara. Anda tahu kunci, apalagi dikatakan di sini kunci rumah Daud. Rumah Daud itu ada di mana? Ada di Yerusalem. Itu tempat Tuhan bertahta. Pusat penyembahan. Otoritas tertinggi. Kunci adalah alat yang kecil yang bisa membuka dan menutup pintu. Makanya saudaraku, apapun rencana jahat orang-orang yang mungkin berlaku atasmu, jangan takut. Sebab kehendak tertinggi yang berlaku atas hidup kita orang percaya bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dan itu rupanya yang terjadi dalam jemaat di Philadelphia ini. Indah sekali nama mereka, saudara, Philadelphia. Ya. Apa arti kata Philadelphia? Jemaat yang penuh dengan kasih persaudaraan. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Itu adalah ciri yang melekat dalam komunitas ini. Kita tahu bahwa kota Philadelphia itu adalah kota yang dibangun di perbatasan tiga bangsa. Di zaman kuno, saudara, ada bangsa Misia, ada Firgia, dan ada bangsa Lydia. Dan kota Philadelphia ini sengaja dibangun di perbatasan ketiga bangsa ini karena kota Firgia dan Lydia belum menerima kebudayaan Yunani secara total. Maka digunakan kota Philadelphia sebagai loncatan. Dapat dikatakan bahwa kota Philadelphia adalah pusat misionari untuk menjangkau Firgia dan Lydia. Tapi misionari bukan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan iman dan kepercayaan Yunani. Makanya seperti ciri utama kota-kota di Asia Kecil di masa itu, termasuk Philadelphia, dipenuhi oleh kebudayaan Yunani. Kita tahu kebudayaan Yunani juga ada kuil-kuil dan penyembahan kepada dewa-dewa. Kota Philadelphia adalah kota yang sangat subur, saudara. Jadi banyak pertanian di sana, banyak hasil bumi. Kenapa kota itu disebut sangat subur? Karena dikelilingi oleh gunung berapi. Itu yang menghancurkan kota Philadelphia juga dan seluruh kota-kota lainnya di Asia Kecil. Pada suatu peristiwa gempa bumi yang besar, kota-kota itu hancur. Nah, sebelum hancur, Tuhan menggunakan komunitas di jemaat, komunitas Kristen di Philadelphia ini sebagai refleksi buat kehidupan kita. Komunitas Kristen di kota Philadelphia ini jauh lebih kecil dibanding komunitas Kristen di gereja-gereja lain yang ada di Asia Kecil. Dan kalau kita melihat, saudara, mulai dari surat yang pertama sampai dengan surat yang kelima minggu lalu, hampir semua surat-surat di dalam 7 gereja itu berisi teguran, berisi peringatan yang keras. Satu-satunya surat dari 7 gereja yang tidak berisi teguran dan peringatan adalah surat kepada jemaat di Philadelphia. Kenapa mereka begitu istimewa?
Kenapa mereka begitu berbeda menerima pesan, message yang justru menguatkan mereka dengan satu pernyataan otoritas Tuhan, bahwa Tuhan akan mempromosikan, Tuhan akan membuka hal-hal yang tertutup yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ada apa? Apakah ini karena berkaitan dengan nama mereka kasih persaudaraan, atau ada sesuatu yang lain? Saya percaya pemberian nama Philadelphia ini tidak kebetulan. Karena memang dalam komunitas mereka yang kecil dibanding jemaat-jemaat dari 6 gereja yang lain, mereka mengembangkan kasih persaudaraan. Itu yang menjadi pesan Tuhan buat kita hari ini. Mari kita menjadi jemaat-jemaat akhir zaman yang walaupun jumlah kita kecil, jumlah kita sedikit, tapi kita dikenali karena memiliki kasih persaudaraan. Amin, saudara. Kasih persaudaraan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Dan ketika kita melakukannya di dalam satu kesatuan, kita menjadi kuat. Ketika saya mempelajari perikop ini, coba lihat ayat yang ke-8. Ciri khas berikutnya dari surat kepada 7 jemaat adalah pernyataan bahwa Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Saudara, dibukakan pintu oleh Tuhan itu adalah anugerah yang begitu besar. Anugerah yang begitu hebat. Kita tahu di dunia persilatan orang saling jegal-menjegal, saling sikat mengikut, saudara. Kalau perlu kita tarik turun siapa yang sudah berada di atas dan kita tempati kedudukannya. Tapi lihat jaminan Tuhan kepada mereka. Lihat jaminan Tuhan kepada mereka. Ada beberapa poin yang menjadi jaminan Tuhan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau kita tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa membuka dan menutup pintu, maka mari kita mendekat dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jangan mengandalkan kekuasaan, karena manusia selalu memiliki sifat natur di dalam dirinya untuk mengandalkan kekuasaan. Dia dekat-dekat dengan kekuasaan karena dia percaya dampak dari kekuasaan itu akan mungkin berpengaruh dalam bisnisnya, dalam karirnya, di dalam kehidupannya. Hari ini kita diberitahu bahwa yang lebih berkuasa dari semua itu adalah Tuhan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lihat apa yang Tuhan katakan mengenai jemaat ini. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tidak seberapa. Inilah yang memberikan indikator bahwa komunitas jemaat di Philadelphia ini, mereka secara kuantitas itu sedikit, tapi mereka ternyata kuat karena mereka bersatu di dalam kasih persaudaraan, sehingga Tuhan sangat memuji mereka. Surat ini surat yang begitu indah. Tidak ada teguran, tidak ada peringatan, berisi pujian, berisi encouragement yang memperkuat, yang memberi pengharapan kepada mereka bahwa mereka dibela oleh Tuhan. Oleh sebab itu coba lihat, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Itu berkaitan dengan ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Rupanya tantangan mereka tidak berasal dari luar, tapi dalam komunitas mereka sendiri, sesama orang Yahudi yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengintimidasi, memberikan aniaya, bersaksi, menjelek-jelekan, mendiskreditkan. Tetapi dalam semua tantangan itu yang diperlihatkan oleh jemaat di Philadelphia, mereka, lihat ayat yang ke-8, menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kata menuruti di situ berasal dari kata Yunani menjaga. Kata menuruti di situ berasal dari kata Yunani memperhatikan. Coba kalau Anda jalan turun, saudara, kalau mata kita ke atas, kaki kita bisa terpeleset.
Makanya kalau kita lagi menuntun orang turun dari lereng bukit misalnya, kita selalu berkata, perhatikan langkahmu. Betul saudara? Watch your step. Coba saya turun di sini, saya tidak memperhatikan langkah saya, bisa terperosok ke bawah. Itu yang Tuhan maksudkan mengenai ciri jemaat di kitab Wahyu pada jemaat yang disebut kasih persaudaraan atau Philadelphia. Mereka menjaga, mereka memperhatikan, yang di sini didefinisikan sebagai menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkalnya. Sekalipun mereka berada di dalam tekanan dan upaya-upaya orang Yahudi. Tujuannya apa? Mereka tidak senang orang Kristen. Mereka membuat orang-orang ini tidak nyaman agar menyingkir dari kota itu atau kembali kepada imannya yang lama, menjadi pengikut Yahudi. Padahal mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengalami konversi, menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini menimbulkan ketidaksukaan. Di tengah berbagai tekanan itu, mereka tetap memperhatikan firman Tuhan. Wow. Apakah kita juga mau meneladani sikap yang sama? Berjalan dengan memperhatikan firman Tuhan. Orang kalau berjalan di jalan raya harus memperhatikan rambu-rambu. Kalau lampu merah kita harus ngerem, jangan terus, nanti bisa ketabrak. Seperti itu esensi firman Tuhan saat kita perhatikan. Menjadi rambu-rambu di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita, menjadi patokan kita saat kita berjalan. Masinis kereta api itu kan memperhatikan rambu-rambu di sepanjang rel. Kapan belok, dia siap-siap. Kapan harus kencang, dia siap-siap. Kapan harus mengurangi kecepatan. Berjalan memperhatikan rambu-rambu. Jadi kalau Anda tahu, sementara kita tidur enak-enak di kereta api, masinis itu enggak tidur. Untuk menjaga keselamatan kita. Yang dijaga adalah satu gerbong. Bukan hanya satu gerbong, beberapa gerbong. Yang dijaga tidur-tidur enak-enak. Yang menjaga kerja keras. Risikonya besar, saudara. Tapi apa yang membuat satu gerbong atau beberapa gerbong kereta api selamat? Karena masinis memperhatikan rambu-rambu. Di dalam konteks ini, rambu-rambu kita adalah firman Tuhan. Mari kita tetap menjaga, menuruti, memperhatikan firman Tuhan di akhir zaman ini, agar jalan kita tidak tersesat, agar kita tidak kuat, agar kita tetap berjuang di dalam kasih persaudaraan. Haleluya. Benefitnya atas hasil yang mereka lakukan, benefit yang mereka peroleh, saudara, atas sikap mereka yang menuruti firman Tuhan, itu indah sekali. Musuh akan dikirim kepada mereka bukan untuk menghancurkan, tapi untuk bertelut, untuk bertekuk lutut. Bahkan di situ dikatakan, akan kuserahkan kepadamu, akan kuserahkan kepadamu. Jadi nggak usah perang-perang melawan musuh. Tuhan yang berperang mewakili kita untuk melawan musuh, dan musuh akan datang bersujud di depan kita. Sampai mereka bahkan mengakui dari mulut musuh ada kesaksian bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mereka siapa? Jemaat di Philadelphia. Musuh sendiri yang mengakui itu. Sesuatu yang semula mereka tentang. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sama, karena kuasa Tuhanlah, maka orang-orang akhirnya mengakui bagaimana berkuasanya Tuhan di dalam hidup kita. Kuncinya, kalau kita mau hal yang seperti itu, kuncinya kita harus memperhatikan firman Tuhan. Memperhatikan itu pokoknya pusat pandangan kita, center point kita, rambu-rambu kita. Lihat ayat yang ke-10. Karena engkau telah menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, benefit kedua sebagai upah dari sikap menuruti, memperhatikan dan menjaga firman Tuhan adalah kita dilindungi seperti Tuhan nyatakan kepada jemaat Philadelphia.
Dilindungi di sini seperti diberikan cover. Dilindungi di sini seperti diberikan tameng. Dilindungi di sini seperti didampingi dan dijaga di area-area di mana kita tidak bisa menjangkaunya. Mungkin kita tenang-tenang berjalan, ada musuh yang mendekat. Tuhan yang berurusan untuk menyelesaikan itu. Itu loh. Dilindungi. Bahkan mengerikan. Ini kalimat yang sangat mengerikan, saudara. Karena engkau menuruti firmanku, lihat kata kuncinya. Karena, ini berarti sebab akibat. Akibat engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Coba lihat, apa itu? Atas apa? Atas apa? Seluruh dunia. Kira-kira yang sedang kita hadapi hari-hari ini yang mencobai seluruh dunia apa? Virus, pandemi. Apa yang membuat kita bisa kuat dan selamat? Mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Menuruti firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan. Tekun menanti-nantikan Tuhan. Sederhana, sebetulnya kita semua sudah tahu. Dan hari ini ditegaskan kepada kita bahwa yang membuat kita terlindungi dari hari pencobaan yang melanda seluruh dunia, itu nggak main-main loh. Pencobaan itu mencobai semua orang yang diam di bumi. Berarti global. Apa yang membuat kita dilindungi? Karena kita menuruti firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Menarik sekali di situ dikatakan ciri pertama tadi kan adalah menuruti firman-Nya. Benar kan? Sekarang yang ciri yang kedua, peganglah. Coba katakan, peganglah. Peganglah itu adalah mengambil dengan cepat. Tes. Segera. Apa yang bisa Anda ambil dengan cepat? Karena Anda mengetahui letaknya, tempatnya, dan fungsinya. Apa yang perlu kita pegang? Peganglah yang ada padamu. Memegang dengan kuat, memegang dengan cepat. Karena kita tahu itu sumber kekuatan kita. Orang yang sudah bergaul dengan firman Tuhan akan dengan cepat memegang sebagai kekuatannya firman Tuhan saat dia berada di dalam pencobaan. Makanya Tuhan berkata, tidak apa-apa. Apapun yang terjadi di luar sana, tidak apa-apa. Pegang yang ada padamu. Ambil dengan cepat kekuatan firman itu. Wow. Apa hasilnya yang berikutnya? Hasil yang pertama tadi apa, saudara? Kita dilindungi. Hasil yang kedua, benefitnya, musuh-musuh akan takluk kepada kita sendiri. Hasil dari menuruti dan memegang firman Tuhan ada di dalam ayat 12. Ini menarik sekali. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Wow. Kata kunci di situ adalah soko guru. Bangunan-bangunan tertentu dengan desain arsitektur tertentu punya tiang utama. Tiang utama ini adalah penopang segala struktur yang lain. Jadi kalau menghancurkan struktur yang lain, bangunan belum runtuh. Sebaliknya, kalau menghancurkan soko guru, tiang utama, apa yang terjadi? Bangunan semua akan runtuh. Itu sebabnya dia disebut soko guru. Tiang soko guru, tiang utama, penopang bagi semua yang lain. Rupanya di dalam kuil-kuil, di dalam bangunan-bangunan di masa itu, ada konsep soko guru. Jadi penulis ini meminjam istilah itu untuk menjelaskan maksudnya. Di dalam struktur bangunan, kalau tiang itu dihancurkan, kena semua. Masih ingat nggak kasus Simpson? Di dalam sebuah kuil milik orang Filistin. Dia memegang tiang soko guru. Sehingga ketika itu dipatahkannya, seluruh bangunan itu ambruk. Benefit yang sangat luar biasa bagi orang Kristen yang di akhir zaman ini seperti jemaat di Philadelphia akan dijadikan oleh Tuhan seperti pegangan utama
seperti penopang utama, seperti tiang utama yang menopang yang lain. Haleluya. Haleluya saudaraku. Menjadi soko guru. Dalam bangunan-bangunan orang Jawa juga kan ada. Ini kan istilah dari bahasa Jawa sebetulnya. Tiang soko guru. Tiang utama. Fungsinya kurang lebih sama seperti batu penjuru. Untuk membuat lengkungan di masa itu, maka diberi kerangka dulu dari kayu, lalu batu disusun melengkung, di titik puncak lengkungan ditaruh batu, namanya batu penjuru. Dia yang menjadi pengunci lengkungan kiri dan lengkungan kanan. Setelah terkunci, baru kerangka kayunya sebagai malnya itu disingkirkan. Tapi lengkungan sudah terbentuk. Coba kita melepas batu penjurunya yang ada di pusat lengkungan. Ambruk semuanya. Saudara, betapa indahnya kehidupan Kristiani yang menjadi soko guru di dunia ini, di dalam lingkungan kehidupan kita. Bagi sesama manusia, kita menjadi penopang bagi yang lain. Saudara, lebih enak jadi penopang daripada yang ditopang. Haleluya. Berarti kita membawa dampak, kita memberi pengaruh, bahkan mempengaruhi eksistensi yang lain. Karena kita menjadi soko guru. Mari belajar dari jemaat di Philadelphia menjadi soko guru dalam kehidupan rohani. Dari mana kita tahu ini dalam kehidupan rohani? Karena di situ dikatakan soko guru dalam bait suci Allahku, rumah ibadah. Implikasinya hari ini soko guru dalam kehidupan rohani. Bukan hanya itu yang mereka dapat di jemaat Philadelphia. Bukan hanya itu. Coba lihat lanjutannya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Apa itu? Di gereja kita kan waktu peresmian Pak Wali Kota menandatangani prasasti. Betul ya? Yang dimaksudkan di sini, kutuliskan namaku, itu bicara tentang prasasti. Hanya bentuk prasastinya bukan seperti batu marmer yang kita kemudian tempelkan di dinding setelah ditandatangani. Tidak, saudaraku. Jadi soko guru di masa itu menjadi tiang utama dan orang suka memahat peringatan, mencatat nama, memberikan dedikasi di tiang utama. Nah, orang kalau masuk bangunan, tiang utamanya mana? Ini. Orang akan melihat apa yang tertulis di sana. Prasasti yang dipahat di sana. Itu sebabnya saya katakan di penulis kitab Wahyu ini dengan sengaja menggunakan situasi latar belakang budaya untuk menjelaskan maksudnya. Siapa yang ditulis di tiang soko guru? Kalau kita menjadi soko gurunya, maka yang ditulis dalam hidup kita siapa? Nama Allah, nama kota Allah. Dan kita disebut sebagai pembawa nama Tuhan. Haleluya. Pembawa nama Tuhan. Siapa itu? Anaknya Pak Sony. Wah, ya tak? Anaknya Pak Sony. Revival itu kan masih polos-polos. Awal-awal itu dia heran sekali. Revival itu anak Abuna yang nomor 3. Kok semua orang kenal Papa ya? Setiap masuk ke Agraha Padma, halo Pak Sony. Setiap ke Satpam ini, halo Pak Sony. Wah, Papa terkenal loh. Ya, lalu suatu kali dia pulang, dia cerita juga. Dia cerita, Pak, sekarang Pak People lebih terkenal dibanding Papa. Kok bisa? Karena semua orang menyapa People, halo Revival, itu anaknya Pak Sony. Nah, terkenalnya bukan karena Revival. Catatan belakangnya, anaknya Pak Sony. Makanya di zaman itu saudara ada istilah family name. Family name di dalam konteks Ibrani itu Ben. Diadaptasi oleh Arab menjadi bin. Jadi anaknya siapa? Jadi harusnya kalau Revo ini orang Yahudi, maka namanya Pastor Frederick Revo Rifan Ben Zaluhu. Anaknya Zaluhu. Ononiha. Ya,
Pastor Benedik Novaaro Benzaluhu. Iya toh? Ononiha. Jadi kalau kita menjadi soko guru, kita menjadi pembawa nama. Dan nama yang kita bawa bukan nama manusia, tapi nama Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Kita menjadi pembawa nama Tuhan. Orang yang membawa nama Tuhan akan juga membawa kuasa, otoritas, dan bisa membawa hadirat Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Philadelphia, salah satu surat, dan satu-satunya surat yang tidak berisi peringatan. Tapi surat yang berisi kehidupan rohani yang begitu hebat. Marilah kita menjadi Philadelphia-nya Tuhan di gereja kita. Mari kita menjadi Philadelphia Tuhan dalam kehidupan rohani kita hari ini. Dimanapun Anda berada menyaksikan siaran ini. Anda adalah jemaat Philadelphia Tuhan. Lingkup terkecil kejemaatan itu di mana? Di dalam keluarga. Mari kita kembangkan kasih persaudaraan. Jangan justru rumah kita kembangkan jadi kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada unta. Sebab Philadelphia itu dalam unit terkecil, yaitu keluarga.